Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus bersama kita semua. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, kita ambil potongan kalimat berikut ini karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa maksud ayat ini? Karena Yesus itu setia, dia tidak dapat mengkhianati kita. Jadi berarti kalau dia berlaku tidak setia atau mengkhianati kita, dia akan menyangkal dirinya. Menyangkal identitas dirinya yang penuh kesetiaan itu. Dia mempunyai karakter yang baik dan setia. Dia tidak sanggup untuk menyangkal dirinya berlaku tidak setia, tidak baik, tidak jujur, tidak murah hati, tidak penuh kasih. Berapapun besarnya kesulitan kita, badai kehidupan yang harus kita jalani, maka bersama kita Yesus tetap setia mengaruninya. Haleluya. Kita ingat kepada ayat yang mengatakan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, mengapa kalau kita datang kepada Yesus dia bisa membuat beban kita ringan dan enak? Karena dia ikut memikul kuk atau beban yang kita bawa. Dan bukan itu saja, bagian yang lebih beratlah yang dipikulnya, sehingga kita hanya mendapat bagian beban yang ringan. Bukan hanya dia setia kepada kita dan tidak pernah menghindar dari beban-beban yang kita bawa dalam hidup, tetapi dia ikut menanggung beban kita. Bukan beban yang sama beratnya dengan kita, tetapi dia mengambil beban yang lebih berat dan dibiarkannya kita membawa beban yang lebih ringan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sedang menanggung beban, berikanlah kepada Yesus dan kita jalani hidup kita seperti biasanya. Kita harus yakin bahwa beban itu terbawa oleh kita atau sanggup kita bawa karena bagian yang terberat sudah dibawa olehnya. Dari 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, jadi kalau kita sedang menderita, kita yakin bahwa kita akan mendapat kemuliaan kelak. Dan kemuliaan yang kita dapatkan bersifat kekal. Kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Banyak orang yang mengeluh tentang kehidupan ini dan merasa tidak dapat lagi menanggungnya. Mereka tidak sempat dan tidak cukup waktu untuk memikir akan kemuliaan. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa penderitaan yang dialami ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Berarti kemuliaan jauh lebih berharga dibandingkan penderitaan yang berlaku. Penderitaan hanya berlaku sejenak saja. Dari Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari Wahyu 2 ayat 10 juga mengatakan yang sama, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, penderitaan kita bisa berupa pencobaan-pencobaan hidup atau pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi kalau kita berhasil melaluinya, kita akan tahan uji untuk pencobaan-pencobaan yang lain. Maka Alkitab mengatakan bahwa Allah akan memberikan mahkota kehidupan. Juga iblis akan turut campur dalam pencobaan-pencobaan ini dengan melemparkan kita ke penjara, dan biarlah kita akan setia sampai mati. Dan Alkitab juga menjanjikan bahwa Allah akan memberikan mahkota kehidupan. Sekian saudara, selamat melayani selagi masih ada waktu, atau bekerjalah selagi hari masih siang, dan Tuhan memberkati. Amin.